kita digituin. Kita mau datang ke Yesus, terus Yesus nyelinap kabur. Sedih nggak? Sedih. Karena Yesus tahu hati kita. Kita pun seperti itu ya Romo ya, kadang-kadang datang ke Yesus hanya butuh bantuan. Butuh sesuatu, kesembuhan, segala macam. Padahal kalau kita lihat di sini, dari firman di sini, nanti Romo akan jelaskan lebih lanjut, sakit tidak disembuhkan itu bagian dari apa? Berkat dari Tuhan juga. Sakit disembuhkan juga sangat berkat dari Tuhan. Jadi kita sekarang belajar melihat dari sisi hati Yesus. Supaya Yesus kita tidak lari kalau kita datengin ya. Begitu ya teman-teman. Oke, sudah berapa ini? Sudah 13. Oke, kita mulai aja. Nanti mungkin yang Mbak Luki itu anaknya baru keluar dari rumah sakit. Semoga operasinya berhasil ya Arif ya. Kemarin saya lihat di Facebook. Infusnya kok dari kaki ya? Operasi apa tuh, Riz? Hernia. Hernia ya? Oh, hernia. Turun bro. Biasanya kalau dari kaki itu susah nyari venanya di tangan. Iya, benar. Lihatnya sih di Facebook kok udah itu terlalu banyak ditusuk-tusuk sebelumnya. Bisa salah ya, kakinya kayak tangannya kayak kaki, bisa juga gue yang salah. Oh, Risa mah udah keder ya, matanya udah siur gitu kan, nggak tahu lah, pokoknya udah di Facebook. Oke, sekarang siapa yang gantian doa ya Riki? Siapa Rek? Yang gantian doa boleh siapa yang mau boleh mengajukan diri, tidak akan ditolak. Kita orang Katolik Rek, biasanya nggak mau. Hanya ditunjuk. Anti Biasa dong. penunjukan dari paus. Istri lu ya, Rek istri lu dong suruh. Anti lagi ke belakang, makanya dia belum masuk. Dia lagi di belakang. Aku akhirin aja deh, ya. Ya, doa pembuka Ida. Mumpung dia ada nih. Oh Ida, ya Ida, dia nggak pernah ada nih, saya ada, dicobain deh. Itu di mute. Ya. Sebelum dalam doa, masih encok. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih padamu, yang mana pada kesempatan hari ini, siang hari ini, kami boleh berkumpul kembali bersama KKS ini dan didampingi oleh Romo. Semoga firman-firman yang akan kami dapatkan pada siang hari ini bisa menjadi tuntunan bagi hidup kami, dan juga semua pengalaman-pengalaman yang akan dibagikan pada siang hari ini kiranya dapat menjadikan sebuah pedoman bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang belum bisa hadir, kiranya kau berikan juga kesempatan untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Singkat karena ada cucu. Bagus. Bagus tidak? Thank you, Ida. Bagus. Top. Nggak bertele-tele. Silakan. Oke. Aku sih udah dengar. Romo jangan sama dengan khotbah yang tadi pagi, udah pada dengar jadi. sedikit ada samanya. Saya bikin share screen ya supaya ada yang bisa dilihat. Ini. Temanya seperti yang sudah kita sepakati bersama, bahwa temanya adalah menjalin relasi dengan Tuhan. Dengar suara saya ya? Sangat. Oke. Nah, untuk sebagai awal nanti kita akan sharing bersama terkait dengan relasi kita dengan Tuhan. Kita akan membaca dari Injil Suci menurut Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Ini ada sekitar 10 ayat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan
Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Nah, saudara-saudari, senang bahwa kita kembali berjumpa lagi secara virtual. Sudah sekian lama ya, sudah setahun ya kita nggak pernah ketemu. Kita disatukan lagi di tahun yang baru, tahun 2022. Nah, mengawali renungan dan juga nanti akan kita perdalam lewat akan bersama-sama ingin melihat akan segala hal terkait dengan hidup kita, yang kita hayati, yang kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan sendirilah yang merahmati dan memberikan kekuatan kepada kita. Tentu kita sudah sangat terbiasa, dan sebagai orang beriman, awal pertama kita sebagai orang beriman adalah ketika kita semua menyediakan diri dibaptis. Itu adalah saat pertama di mana Anda semua, saya, kita semua, saat awal di mana kita menjalin relasi dengan Tuhan oleh kedua orang tua kita atau oleh kita sendiri, karena mungkin ada yang baptis dewasa, ada yang diterima dalam gereja Katolik, ada yang baptis bayi. Kita semua menjadikan saat baptis ini menjadi saat awal di mana kita menyerahkan seluruh hidup kita. Dan itulah saat pertama kita berelasi dengan Tuhan. Nah, tentu ketika kita merenungkan tema ini, menjalin relasi dengan Tuhan, lalu mengapa kita perlu relasi dengan Tuhan? Mengapa kita butuh relasi dengan Tuhan? Senyatanya kita menyadari bahwa Allah yang Maha Tinggi di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita tidak membutuhkan pujian, tidak membutuhkan sembah bakti kita sebenarnya. Maka banyak tidaknya kita berdoa, banyak tidaknya kita memuji dan muliakan Dia, tidak ngaruh sedikit pun dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi relasi ini sangat kita butuhkan sebagai manusia. Karena di dalam relasi ini, dalam hubungan erat dengan Tuhan, Sang Pemberi kehidupan, kita mendapatkan makna hidup. Kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan segala berkat yang sangat kita butuhkan setiap hari. Di layar saudara-saudari semua tampil ini HP jadul dan HP masa kini ya. Mungkin saudara-saudari pernah punya semuanya itu, dari dulu HP yang seperti ulek sambel itu ya, seperti gagang sambel itu.
itu HP Nokia, ada yang Sony Ericsson, macam-macam itu. Dulu ketika HP kita itu HP jadul, sekali cas itu bisa tahan sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan itu kan, baru bisa ngecas. Dibandingkan dengan yang sekarang, HP yang sekarang ini dengan macam-macam kecanggihan yang dimiliki, entah Android atau iPhone, sekarang ini kalau dicas sekali full, kalau sering kita pakai, mungkin tidak sampai setengah hari kita harus cas lagi, kita harus bawa power bank, kita harus dekat-dekat dengan colokan dan seterusnya. Nah, mengapa bisa demikian? Mengapa bisa berbeda ya? HP jadul zaman dulu sekali cas itu bisa dipakai 2 minggu, bahkan ada 1 bulan itu ya. Dibandingkan dengan yang sekarang dicas full kok hanya bisa sampai digunakan hanya mungkin ya sekitar 10 jam itu paling lama, atau mungkin hanya 5 jam kalau sering digunakan untuk telepon, untuk main game, dan untuk nonton film, nonton drakor, mungkin nonton YouTube dan seterusnya. Maka ada perbedaan yang nampak di situ. Maka ini yang menarik ya, mengapa HP yang dulu itu lebih lama daya baterainya, kalau sekarang daya baterainya kok lebih cepat lowbat, lebih cepat lowbat itu ya, lebih cepat baterainya itu cepat habis. Karena zaman dulu HP kita, HP yang jadul itu tidak ada macam-macam aplikasi, tidak terlalu sibuk dengan banyaknya aplikasi yang ada. Dulu kan hanya bisa untuk telepon, untuk SMS ya, hanya bisa untuk telepon dan SMS, dan tidak ada aplikasi-aplikasi lainnya. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang sekarang ini, di dalam smartphone kita, di dalam gadget kita, begitu banyak aplikasi, dan kita dibuat sibuk dengan aplikasi-aplikasi yang ada, entah itu WA, entah itu Telegram, entah itu Facebook, entah itu Instagram, macam-macam ya. Sekarang lalu banyak aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Ternyata dengan banyaknya aplikasi yang kita gunakan, semakin sibuk kita menggunakan aplikasi-aplikasi itu, semakin terkuraslah daya baterai dari HP smartphone yang kita miliki. Berbeda dengan HP yang jadul itu ya, karena tidak banyak, bahkan tidak ada aplikasi-aplikasi secanggih yang sekarang ini. Tetapi HP yang dulu hanya bisa telepon, hanya bisa atau SMS, sudah. Dan hanya karena mungkin hanya bisa digunakan 2 macam itu, maka bisa awet baterainya. Coba kalau bandingkan dengan yang sekarang, wah kita bisa buka macam-macam, bisa buka YouTube, bisa buka macam-macam Facebook dan seterusnya. Ternyata itu bisa lebih cepat menguras daya baterai kita. Maka mengapa lalu saya kaitkan ya dari perumpamaan ini, dari perumpamaan yang saya tampilkan di sini, lalu saya kaitkan dengan mengapa kita butuh relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan itu seperti ketika kita itu mengecas baterai hidup kita. Kita semakin sibuk kita, semakin banyak kegiatan yang kita butuhkan, semakin banyak kegiatan yang kita kerjakan, kita hendaknya tahu akan kualitas diri kita bahwa kita juga butuh mericas HP baterai hidup kita, HP rohani kita, supaya kita bisa tetap bertahan, supaya kita bisa tetap survive, supaya kita tetap bisa bertahan, melakukan segala aktivitas yang ada itu dengan sebaik-baiknya, dan juga tetap ingat dengan Tuhan. Maka sama seperti dulu, dibandingkan dengan HP yang dulu dan HP yang sekarang, semakin sibuk kita, atau kalau kita bandingkan semakin banyak aplikasi yang digunakan, semakin banyak pula, semakin sering kita akan mericas HP kita. Maka juga bisa kita kaitkan dengan hidup kita, semakin banyak rutinitas kita, semakin banyak mungkin persoalan-persoalan hidup kita, maka hendaknya kita juga ingat saat di mana kita mengecas lagi baterai hidup kita, supaya kita bisa mendapatkan daya kekuatan untuk bertahan dan juga hidup di dalam terang kasih Tuhan itu. Itulah pentingnya mengapa relasi dengan Tuhan
bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita. Yang membutuhkan relasi ini bukan Tuhan, tetapi kita. Dalam salah satu doa syukur agung yang kita miliki itu saya selalu ingat akan kutipan yang menarik ya, yang mungkin pernah saya ucapkan di sini bahwa sembah bakti kita itu dalam salah satu kutipan dikatakan, sembah bakti kita tidak menambah ataupun mengurangi kemuliaan Tuhan. Tetapi sembah bakti ini sangat berguna untuk keselamatan kami. Maka relasi yang kita jalin dengan Tuhan ini ya kembali kepada kita, supaya kita mendapatkan kekuatan, supaya kita bisa survive, supaya kita bisa bertahan dengan baik. Nah, ketika mempersiapkan ini tentang relasi kita dengan Tuhan, lalu saya ingat kutipan yang sangat dikenal, yang sangat kita kenal dari seorang tokoh Santa Teresa, sekarang menjadi Santa Teresa dari Kalkuta, atau sering dikenal oleh masyarakat awam itu sebagai Mother Teresa. Kutipan yang sangat menarik ini ya. Buah hening adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah cinta. Buah cinta adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah damai ini. Nah, lalu saya kaitkan ya dengan apa yang menjadi tema kita bahwa Tuhan itu selalu punya waktu untuk hening di dalam, kalau kita baca dalam kitab suci kita dalam Perjanjian Baru, ketika Tuhan memasuki saat-saat penting atau di sela-sela Tuhan mengerjakan karyanya, kesibukannya, Tuhan selalu punya waktu untuk berdoa. Karena di dalam keheningan itulah doa. Ketika kita mencoba untuk hening, menarik diri dari keramaian, kita memusatkan diri kepada Tuhan, maka saat itulah ketika kita mau berdoa. Dan ketika kita punya waktu untuk berdoa, maka iman itu akan menjadi tumbuh ya, menjadi tumbuh. Dan di situ ada semacam logika, alur iman ya dari apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa. Buah keheningan adalah doa, buah doa adalah iman, buah iman adalah cinta. Cinta itu bukan hanya kata-kata ya, tetapi cinta itu sebagai adalah ungkapan nyata dari iman, seperti dikatakan oleh Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka cinta itu artinya do something, berbuat sesuatu untuk sesama, untuk mereka. Buah cinta adalah pelayanan, karena cinta itu tidak hanya kata-kata, tapi sungguh-sungguh pelayanan ya, sebagai bentuk nyata dari cinta itu. Dan buah pelayanan dari apa yang sudah dilakukan itu menumbuhkan damai di dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya kita berelasi dengan Tuhan? Tentu salah satu cara dan satu-satunya cara adalah dengan berdoa, seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana tadi ketika di awal saya membaca Injil Markus, di mana terutama dalam ayat 34 sampai 37, di sela-sela kesibukan Tuhan, ia selalu punya waktu untuk berdoa. Ketika sudah selesai, sampai malam ia melayani banyak orang, lalu pagi-pagi benar Tuhan bangun, lalu ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Maka ketika Tuhan menunjukkan ini, dan penginjil Markus menuliskan itu, dan tidak hanya penginjil Markus yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus selalu berdoa, dalam penginjil Matius, Lukas, dan Yohanes juga menunjukkan hal yang sama. Dari apa yang ditunjukkan Tuhan, itu mau mengajak kita melihat bahwa bagi Tuhan saat hening itu ya, saat hening dan doa menjadi sama pentingnya dengan ragam karya dan pekerjaan Tuhan. Tadi kan Tuhan sibuk bekerja, sibuk melayani, sibuk menyembuhkan banyak orang. Orang yang kerasukan disembuhkan, ragam macam penyakit dibuat tahir, segala macam kelemahan dipulihkan. Dan di tengah kesibukan itu, ia selalu punya waktu untuk hening
dan berdoa. Maka ketika saya melihat di situ, saat hening, saat doa, ini menjadi sama pentingnya dengan ragam karya dan pekerjaan. Kita kan seringkali berat sebelah ya, kita selalu banyak bekerja, banyak berkarya, tetapi lupa untuk berdoa. Padahal doa ini seperti yang ditujukan Tuhan, doa akan membuat kita bisa melihat hidup secara lebih luas. Mengapa menjadi lebih luas pandangan kita ketika kita mau berdoa? Karena bukan lagi mata indrawi kita, bukan lagi rasa indrawi kita yang bisa melihatnya, tetapi ketika kita berdoa berarti kita ada dalam alur dari Tuhan sendiri, memperluas pandangan kita, memperluas rasa dan harapan kita karena ada dalam semangat doa ini. Maka bagi Tuhan saat hening, saat doa itu menjadi sangat pentingnya dengan ragam macam karya. Doa ini menjadi sangat penting karena juga menjadi saat bagi kita untuk membuka hati bagi kuasa Tuhan, di mana ketika saya, saudara-saudari semua berdoa itu bukan hanya kegiatan manusiawi ya. Saya memahaminya berdoa memang terlihat dalam doa kita kadang mengatupkan tangan, lalu kita menjamkan mata, atau berlutut, atau bersila, atau duduk. Memang secara kasat mata itu adalah kegiatan manusiawi. Tetapi itu juga kegiatan ilahi yang mengalir dari hati bahwa kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, apalagi sesudah dibaptis, ada semacam ketergantungan dari kita untuk selalu berelasi dengan Tuhan. Karena kita meyakini bahwa secara daya manusia, kita tentunya tidak mampu hanya dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, dengan segala dinamika persoalan dan kerumitan hidup yang pernah kita alami, yang sedang kita alami dan mungkin akan kita alami. Dengan berdoa, kita membuka hati, membiarkan kuasa Tuhan masuk di dalam hidup kita, bukan lagi kecerdasan kita, bukan lagi kebijakan-kebijakan manusiawi yang ada, tetapi kita mengizinkan Tuhan merasuk diri kita dan membuat kita lebih bijaksana dalam melihat kehidupan ini. Nah, ketika tadi mengapa kita harus berelasi dengan Tuhan? Mengapa? Karena kita yang butuh. Dan bagaimana caranya berelasi? Satu-satunya cara adalah dengan berdoa dan dengan ragam macam bentuknya. Teladan sudah kita lihat, teladannya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ia selalu punya waktu hening dan berdoa. Nah, lalu sebagian ini juga nanti bisa diperdalam ya dalam sharing ya. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita dalam relasi dengan Tuhan? Lalu sikap batin kita itu seperti apa ya ketika kita menjalin relasi dengan Tuhan? Tentunya kita ingin belajar dari Bunda umat beriman, yaitu Bunda Tuhan kita, Bunda Maria, yang adalah disebut sebagai Bunda semua umat beriman. Maka sikap kita bagaimana dalam relasi dengan Tuhan, maka kita perlu belajar juga. Belajar dari sikap Maria dalam relasinya dengan Tuhan yang adalah putranya yang terkasih juga. Kita nanti akan sedikit melihat kutipan terkait dengan perjamuan nikah di Kana, di mana di situ juga hadir Bunda Maria. Di situ juga hadir Tuhan Yesus bersama dengan Bunda Maria dan para murid lainnya karena diundang dalam suatu perjamuan nikah. Nah, dalam kisah perjamuan nikah di Kana itu, saya lalu menuliskan kesimpulannya di sini ya, bahwa dalam relasi dengan Tuhan itu Bunda Maria tidak mendesak-desak putranya untuk kekeh, kamu sebagai putraku harus melakukan ini. Bunda Maria tidak seperti itu. Ia tahu siapa putranya. Ia percaya bahwa Yesus yang ia kandung, yang ia lahirkan adalah yang ilahi dari Tuhan, dari Allah yang Maha Tinggi. Tetapi ia sebagai bunda, sebagai ibunya,
ia ternyata tidak mau mendesak-desak putranya untuk melakukan seturut keinginannya, walaupun itu baik. Ketika Bunda Maria melihat seorang keluarga, sebuah keluarga yang menyelenggarakan pesta nikah kekurangan anggur, lalu Maria mengatakan kepada anaknya, putranya, "Nak, mereka kekurangan anggur." Itu kan baik. Itu kan kebutuhan yang sangat vital pada waktu itu, dan itu disampaikan kepada bundanya. Tetapi seolah-olah itu ketika nanti kita akan lihat, Tuhan Yesus seolah-olah menolak permintaan Bunda Maria. Nah, sering di dalam doa kita itu merasa semuanya penting dan mendesak. Kita butuh ini, kita butuh itu, kita pengen ini, pengen itu. Dan sering kita melihat semuanya itu penting dan merasa semuanya mendesak dan serta membuat kita gelisah kalau tidak ada jawaban. Nah, ketika kita berdoa lalu Tuhan tidak kunjung mengabulkan, ataupun ketika kita berdoa Tuhan mengatakan mau kalian itu apa sih, gitu ya. Dia mungkin sempat bertanya kepada kita ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, mau lu apa sih? Tetapi Tuhan juga seringkali mengatakan ketika kita berdoa, saatnya belum tiba, saatnya mungkin tidak saat ini saya kabulkan permohonanmu. Nanti ketika kamu sudah siap, ketika semuanya sudah baik, maka apa yang kita inginkan akan dikabulkan. Dan sikap Maria ternyata menghormati kedaulatan Tuhan, menghormati rencana Tuhan, menghormati perhitungan Tuhan atas apa yang diberikan kepadanya. Nah, walaupun seolah-olah Tuhan itu menolak keinginan dari Bunda Maria, Nggak ada ya? halo, masih? Ada kok, Romo? Oh, Ada ya? Oke. Salah pencet saya. Walah. Nah, Maria itu tidak diam saja ketika seolah-olah itu Tuhan tidak mengabulkan permintaannya. Maria justru mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk supaya Tuhan melakukan karyanya yang ajaib. Mengapa saya mengatakan di sini Maria tidak diam saja walaupun seolah-olah itu ditolak oleh Tuhan, tetapi ia mempersiapkan jalan Tuhan, meluruskan jalan Tuhan supaya Tuhan itu melakukan karyanya yang ajaib. Nah, mempersiapkan jalan Tuhan itu artinya Maria menyuruh orang melakukan apa yang nanti akan dikatakan oleh Yesus. Seperti dikatakan dalam Yohanes 2 ayat 3-5. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Tuhan, mereka kehabisan anggur. Lalu kata Yesus, "Oh, apakah engkau daripada aku ibu? Saatku belum tiba." Itu kan menolak permintaan, seolah-olah menolak. Nah, yang dikatakan dalam ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Nah, ini yang menarik dari Bunda Maria. Ini adalah sikap iman dari seorang ibu, sikap iman dari seorang perempuan. Ada banyak tokoh yang mengatakan, tokoh-tokoh teolog mengatakan bahwa ayat 3 itu menunjukkan akan keibuan Maria secara manusiawi. Kamu kan putraku, maka kamu harusnya menuruti apa yang aku inginkan, apa yang aku butuhkan. Nah, tetapi dalam ayat yang kelima, itu ternyata Bunda Maria menunjukkan diri sikapnya sebagai orang yang beriman. Dan sikap imannya itulah yang meluruskan jalan Tuhan supaya Tuhan melakukan karya ajaib. Sikap imannya tadi dikatakan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.
Itu sikap iman dari Bunda Maria. Tentunya ketika Maria ditegur, ia tidak kecewa ya, ia tidak putus asa. Tetapi ia selalu punya cara, dan itu ditunjukkan dalam imannya ketika kehabisan anggur, ia mengatakan kepada para penjaga, para pelayan, supaya apa yang dikatakan oleh putranya itu hendaknya dilakukan. Karena apa? Karena Maria percaya, pasti putranya tidak diam saja. Ketika ada suatu hal yang kurang, pasti putranya akan buat sesuatu nih untuk keluarga ini. Dan kepercayaan itu dinyatakan oleh Bunda Maria, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maka dengan demikian, Maria menunjukkan keyakinannya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengarahkan kita kepada kuasa dan kemuliaan Tuhan sendiri. Ketika Maria mengatakan kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu, berarti mengajak pelayan itu memusatkan perhatiannya kepada Tuhan Yesus. Bukan lagi kepada Maria, tetapi memusatkan perhatiannya kepada Yesus, pada kuasa dan kemuliaannya. Dan benar bahwa Maria memiliki iman yang sungguh-sungguh. Inilah iman, kepastian iman Maria ya. Bahwa iman Maria sungguh-sungguh ditanggapi oleh Tuhan. Bukan oleh karena permintaannya sebagai ibu, tetapi imannya gitu ya. Imannya sebagai bunda Tuhan, imannya sebagai bunda Tuhan ditanggapi oleh Tuhan Yesus, di mana tadi dalam ayat yang ke-7, kita bisa baca dalam ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan kisahnya ada tempayan-tempayan yang berisi air itu berubah menjadi anggur. Dan anggurnya bukan anggur muda, tetapi ternyata anggur yang tua, anggur yang lezat. Maka relasi kita dengan Tuhan, sikap dalam relasi kita, sikap batin kita ya, sikap hidup kita dalam kita berelasi dengan Tuhan adalah seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria, fokus doa, fokus relasi, fokus hubungan kita itu adalah Tuhan, bukan lagi diri kita. Seperti tadi Bunda Maria mengarahkan para pelayan itu kepada Tuhan dengan mengatakan, apapun yang dikatakan oleh putraku, lakukanlah itu. Maka bukan lagi fokusnya kepada Maria, tetapi Maria justru mengajak para pelayan memfokuskan perhatiannya kepada Tuhan, pada kuasa dan kemuliaannya. Maka fokus doa, fokus relasi itu adalah Tuhan. Dan ini menurut saya penting ya, seringkali kita menemukan persoalan dan menemukan kesulitan, karena seringkali dalam doa kita merasa semuanya penting, semuanya mendesak. Di mana dalam doa kita selalu banyak meminta kepada Tuhan. Dan seringkali ketika apa yang kita inginkan itu tidak terkabul, kita lalu menjadi kecewa. Sudah berapa banyak orang ya menjadi kecewa oleh karena sudah novena berkali-kali, sudah berdoa dengan tekun, bahkan dengan berpuasa, kok tetap saja ya Tuhan tidak mengabulkan doa kita, lalu kita menjadi kecewa. Maka fokus dalam doa itu seringkali benar bahwa seperti yang dikatakan oleh Bunda Maria, bahwa fokus doa itu bukan lagi apa yang aku inginkan, tetapi fokus doa adalah relasi yang hangat dengan Tuhan. Relasi yang hangat dengan Tuhan itulah yang menjadi fokus dari doa, fokus dari relasi kita. Fokusnya bukan lagi aku, tetapi fokusnya kepada Tuhan. Dan seringkali kalau kita fokusnya hanya melulu pada diriku,
ketika kita berdoa, kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan tidak mengabulkannya, kita seringkali kecewa. Dan banyak pengalaman kekecewaan itu seringkali muncul. Tetapi lewat sabda yang kita dengar pada hari ini, bahwa dalam keheningan kita bisa berdoa, seperti dikatakan Bunda Teresa tadi, dalam doa yang terpenting itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Fokusnya itu adalah Tuhan Yesus. Memang benar bahwa ketika kita kepadanya, datang kepadanya, kita selalu punya keinginan, punya kebutuhan. Tetapi lebih daripada itu, yang lebih penting daripada itu adalah relasi. Relasi yang kita bangun terus-menerus, di mana relasi yang akan kita bangun terus-menerus dengan Tuhan akan menumbuhkan iman yang kuat, iman yang kokoh. Karena mengapa? Kita berdoa, seperti saya tuliskan di situ ya judulnya, kita berdoa menjalin relasi, menjalin hubungan dengan Tuhan itu supaya kita punya iman. Karena pusat doa itu bukan lagi apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan. Pusat dari doa, tujuan kita berdoa adalah relasi sebenarnya. Kita punya kedekatan relasi dengan Tuhan dan kita punya iman. Relasi membuahkan iman, relasi dengan Tuhan membuahkan iman. Dan iman atau beriman kepada Tuhan itu jauh lebih penting daripada segala banyak doa yang terkabulkan, dari banyak tidaknya mukjizat yang kita alami atau tidak. Seringkali kan kalau kita baca ya dalam Injil kita, ternyata banyak tidaknya mukjizat yang dilihat dan dialami oleh seseorang, itu ternyata tidak menjadi jaminan orang menjadi semakin beriman dan percaya kepada Tuhan. Buktinya kan banyak orang kan yang disembuhkan oleh Tuhan. Banyak orang yang kusta itu menjadi tahir kembali. Dari 10 yang kembali hanya 1. Lalu yang 9 kemana? Maka ternyata mukjizat itu tidak berbanding lurus dengan tumbuh kembangnya iman seseorang. Tetapi Tuhan lebih menginginkan agar kita itu punya iman. Dan bagaimana tumbuhnya iman? Ya tentunya kita pupuk dalam suasana hening doa dan dalam relasi kita dengan Tuhan yang kita bangun terus-menerus. Maka iman itu menjadi tumbuh karena relasi kita dengan Tuhan yang selalu kita bangun. Banyak kan peristiwa-peristiwa mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Setiap kali sesudah melakukan peristiwa mukjizat, banyak peristiwa di mana Tuhan itu mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada banyak peristiwa itu, misalnya saya kutipkan di situ, ketika Tuhan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Di mana ungkapan iman dari seorang perempuan ini, ia mengatakan dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini kan ungkapan iman. Lalu sesudah ia sembuh, Tuhan mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Inilah yang diharapkan Tuhan sebenarnya. Bukan lagi banyak tidaknya terkabulnya doa dan permohonan kita. Namun kita seringkali sebagai manusia ya, takaran manusiawi kita kan, kita ya pengennya apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan itu segera mengabulkan. Tetapi kan ternyata tidak semua apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu tidak semua dikabulkan oleh Tuhan. Ya kita mungkin ketika kita apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan terkabul, lalu menumbuh kembangkan iman dan buat kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi janganlah takut ketika doa dan permohonan kita belum dikabulkan, jangan sampai kita kehilangan iman. Karena tujuan kita relasi, tujuan kita berdoa adalah supaya kita punya iman. Nah,
seperti yang saya katakan tadi bahwa pernah Tuhan kan katakan dalam Lukas ayat 8 bab 18 ayat 8 dikatakan, akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Maka kita menjalin relasi dengan Tuhan supaya kita punya iman, gitu ya. Supaya kita punya kekuatan, supaya kita punya pegangan yang kokoh kuat untuk bisa bertahan dan juga untuk bisa mendapatkan keselamatan kekal pada saatnya nanti. Dan satu-satunya cara seperti yang saya katakan tadi adalah dengan cara berdoa. Ketika Tuhan banyak sibuk berdoa, sibuk melakukan karya, ia tetap punya waktu untuk berdoa. Nah, ada kutipan yang menarik dari paus kita yang disampaikan pada tanggal 10 Januari 2018, mengapa waktu hening seperti yang diteladankan oleh Tuhan itu penting karena ini, seperti ditegaskan kembali oleh paus kita, hening atau berdoa, hening dalam doa itu tidak terbatas pada ketiadaan kata-kata. Justru dalam keheningan, kita membuka diri untuk mendengarkan suara-suara lain, yaitu suara hati kita. Dan yang terpenting adalah mendengarkan suara Roh Kudus. Maka hening itu mengapa buah keheningan adalah doa, karena dari situ kita mendengarkan suara Roh Kudus berbicara di dalam hati kita. Dan ketika kita berrelasi dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan itu. Maka kita harapannya selalu punya waktu bersama Tuhan dalam hening doa, dan ketika kita punya waktu dan selalu mengkhususkan waktu bersama Tuhan dalam hening doa, menjadikan kita kuat, menjadikan kita hidup seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Semakin banyak kita berrelasi dengan Tuhan, itu kan harapannya kita punya rasa yang dirasakan Tuhan, punya hati yang dimiliki oleh Tuhan, punya kepekaan yang dimiliki oleh Tuhan dalam relasi yang selalu kita bangun dengan Tuhan. Saya rasa itu ya yang sebagai pengantar dari pendalaman kitab suci pada kesempatan sore hari ini, siang hari ini. Nanti bisa kita berbagi tentang sikap doa, tentang bagaimana sikap kita seharusnya di dalam doa, apakah kita sudah seperti Bunda Maria, memfokuskan diri kita kepada Tuhan, bukan lagi pada keinginan-keinginan manusiawi kita, ataukah kita hanya terfokus kepada apa yang kita butuhkan saja, bukan terfokus pada relasi dengan Tuhan itu. Itu saja dari saya. Terima kasih, silakan nanti bisa dipandu mungkin untuk bisa sharing pengalaman atau bertanya bisa juga. Terima kasih. Kembali. Os. Makasih Romo. Sama-sama Pak Richard. Sebetulnya Suaramu nggak bisa. Tuhan Rek, suaramu. saya Suaramu nggak ngerti ngomong apa kamu, Rek. nggak jelas ya. Nah, Iya. tadi Nah, tadi sekarang udah jelas. Tadi Kenapa ya kayak Om? tadi kayak apa ya? Kayak lagi makan. Oh gitu ya. Iya mau benar mau selama setahun 2 tahun ini COVID ya. Ternyata saya kan terhindar dari COVID, saya juga masih tetap sehat. Saya pikir itu adalah mukjizat Tuhan, tapi kenapa saya khawatir? Karena memang pada umumnya manusia itu dengan
apa ya, hanya dengan melihat mukjizat aja memang kadang-kadang tidak menambah iman ya. Tapi begitu saya aktif dalam kegiatan gereja, kok saya merasa tenang, damai. Khawatir saya menjadi hilang. Ternyata memang dekat dengan Yesus, menjalin relasi dengan Yesus itu kita merasakan sesuatu yang tidak bisa kita katakan, ya. Damai, nggak takut lagi gitu. Jadi ya dengan khotbahnya Romo ini saya akhirnya berefleksi, oh ya betul juga berarti selama ini kenapa saya bisa menikmati walaupun dalam masa pandemi ini. Nah, mungkin juga teman-teman mempunyai masalah seperti yang saya alami, silakan boleh di-sharingkan di forum ini. Ya, kami persilakan. Yang Romo boleh sharing ya. Silakan. Ini siapa ini? Saya dengan Titin, Mbak. Titin Romo. Saya cuma mau sharing aja. Jadi mungkin tahun lalu itu ya, waktu itu 10 Januari tahun lalu kan anak saya itu mau nikah. Ya. Terus saya sendiri waktu itu kan belum sehat lah, saya kena cancer gitu. Nah saya tuh dari Desember udah takut kayak, aduh gimana ya anak saya mau nikah, saya kuat nggak, karena setengah hari aja biasanya saya tuh udah capek gitu ya, Romo. Novena ini, wah khawatir bang. Terus 8 Januari tahun lalu, sebelum tidur saya tuh ini, ya sudahlah, terjadilah menurut kehendakmu gitu sebelum tidur. Tahu-tahu saya tuh mimpi malam-malam seperti Tuhan Yesus datang. Itu hari Kamis. Hari Jumatnya itu saya tuh kayak badannya tuh kuat, Romo. Jadi waktu acara tanggal 9 ada upacara adat ya. Terus tanggal 10 itu betul-betul badan tuh kayak dikasih apa ya? Disuntik itu loh Romo, didoping. Itu kuat banget. Jadi saya mikir, oh iya ya, kenapa harus khawatir, lebih baik ya udah, karena Tuhan juga kan mungkin ada rencana-rencana tersendiri ya Romo. Jadi saya tuh ingat dengan sharingnya Romo ini, kalau kita betul pasrah, merenung, terus bertanya sebetulnya maunya Tuhan tuh apa gitu, terus jangan menuntut gitu. Sebelumnya kan saya menuntut, semoga saya sehat, semoga saya kuat, semoga acara lancar. Malah jadi wah kayak apa ya? Kalau bahasa Sunda tuh nggak dereg-deg gitu hari-hari gitu. Giliran pas tanggal 8 itu sebelum tidur saya ngomong gitu. Sampai setelah itu saya mikir, kok saya jadi kuat banget. Terus kakak saya segala sampai bertanya, loh kamu kok jadi kuat banget itu 2 hari? Padahal acara dari jam 7 sampai malam, terus minggunya juga nggak sakit, nggak apa tuh Romo. Itu aja sih Romo, saya jadi ingat dengan sharingnya Romo ini. Terima kasih ya. Iya, makasih Romo. Ya. Teman-teman, boleh Indra. Terima kasih Romo. Tadi sangat jelas buat saya, menggambarkan tentang kekuatan Bunda Maria yang sangat percaya dengan anaknya. Walaupun belum dikabulkan, tapi Bunda Maria sudah memutuskan dengan menyuruh karyawannya menuruti perintah Yesus. Jadi itu kan menggambarkan bahwa Bunda Maria sangat-sanat percaya dengan anaknya. Ya. Apapun hasilnya. Saya juga mau sharing Romo, di tahun 2021 itu dikala banyak orang juga yang menderita ya, entah itu karena sakit atau karena kehilangan pekerjaan, faktor ekonomi, faktor kesehatan, tapi bisa saya lalui bahkan lebih daripada apa yang saya minta. Saya bisa dapat apa semuanya. Tapi jadi dalam 2021 itu ada kebahagiaan dalam ekonomi, tapi di lain hal saya juga ada kesedihan gitu, karena adik saya sakit, adik saya 2 sakit, jadi sangat-sangat memukul juga. Tapi sebagai manusia tuh kenapa ya, kita tuh cenderung melihat yang negatif daripada yang positif gitu. Padahal kalau 2021 kita bikin catatan gitu ya, kayaknya yang Tuhan berikan tuh lebih banyak loh.
misalnya begini, bisa berapa poin gitu. Sedangkan kesedihan ini adikku 2 sakit itu sangat kayaknya mengaburkan semua kebaikan Tuhan. Saya menyadari bahwa itu memang mungkin adalah kelemahan manusia, tapi saya segera sadar dengan keadaan itu dan kemudian saya bersyukur pada Tuhan. Tetapi pada akhirnya di tahun 2022 ini saya ada kecenderungan, saya suka berkata pada diriku sendiri, aku mah kayak Bunda Maria yang mengatakan bahwa terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Karena aku percaya bahwa Tuhan juga tidak akan memberikan aku cobaan-cobaan melebihi daripada yang saya sanggup. Orang mungkin lihat, wah Indra ini kuat, hebat, bla 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 bla. Tapi kan juga tidak tahu isi hati saya yang terdalam bagaimana. Jadi saya nggak tahu apakah itu namanya bentuk pasrah, menyerah. Rasanya ya enggak, wong saya juga tetap masih rajin berdoa. Bahkan sekarang ini dengan saya mengenal YouTube, bisa sehari 2-3 kali tuh YouTube didengarkan segala macam novena. Dan rasanya kok kayaknya berkatnya bertambah. Terima kasih Romo atas sharingku ini. Terima kasih Bu Indra sharingnya. Oke, dari tadi saya lihat ada 2 novena terus. Aku mau lurusin ya. Kemarin kita udah bahas ya hari Kamis. Novena itu, apa itu arti novena? Novena itu adalah cara para Romo, para rahib zaman dulu itu untuk berelasi dengan Allah. Doa yang terus-menerus. Breviar, pokoknya dia setiap jam segini doa terus-menerus. Novena memang banyak sekali. Tetapi dari abad mulai ke abad keberapa ya Ria? Saya lupa ya. Lupa ya Ria aku ya. Itu novena itu menjadi berubah. Menjadi ditambah dengan permohonan. Jadi sebenarnya novena itu bukan untuk terjawabnya permohonan. Harus kita tahu itu. Tapi novena itu sebenarnya untuk berelasi dengan Allah, ya, berelasi dengan Allah yang benar-benar berelasi. Kita kembali kepada yang Romo tadi ceritakan semua Injil ini. Ini terjadinya kan di kota Kapernaum. Ya. Tahu nggak? Itu kota Kapernaum adalah kota kedua yang paling disayangi oleh Yesus. Benar kan Romo? Itu rumah keduanya Yesus. Dia begitu cinta dengan Kapernaum. Dia datang ke sana, dia diajak ke rumahnya mertuanya Simon, bla 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 bla. Dan yang paling unik itu kota yang paling dicintai Yesus, rumah keduanya Yesus, dan kota yang dikutuk Yesus. Ironis kan? Hei Kapernaum, kau tidak berguna. Kalau lihat di Injilnya, saya lupa, Roma pasti tahu. Aku nggak ini. Nah, tetapi yang lucu lagi, pada saat orang banyak ingin menemui bacaan terakhir tadi yang Roma baca, menemui orang mencari Yesus, malah Yesus bilang, yuk kita ke tempat yang ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku bisa memberitakan Injil. Dia kabur, meninggalkan orang-orang itu banyak dan pergi ke sana. Terus dia bilang muridnya, kenapa Yesus mau ngabarkan Injil? Ini orang-orang mau dengerin Injil kamu, kenapa kamu harus kabur? Tuh, kata para murid kan. Di sini kita lihat karena Yesus tahu. Kita itu cari Yesus buat. Jadi buat sembuh. Kita harus mencari 2. Kita cari Yesus buat apa? Supaya buat nyaman. Supaya tadi yang Indra bilang, supaya apa? Awal-awalnya mungkin oh iya ternyata lo gini-gini segala macam. Tapi harus ingat, kenapa Yesus menyembuhkan kita? Karena Yesus sendiri bilang, aku datang ke dunia bukan menyembuhkan penyakit. Bukan jasmani aku datang ke sini. Aku datang ke sini untuk menyembuhkan rohani. Jadi, kalau melalui jasmani kita yang sakit, pasti Yesus mau menyembuhkan karena dia tahu hatimu pasti akan berubah menjadi rohani. Selama itu nggak ada, percaya nggak bakal terjadi. Begitupun permintaan. Karena Tuhan Yesus di sini dinyatakan bahwa aku datang ke sini bukan ngeduin jasmani, bukan. Lihat ibu mertuanya siapa? Romo Simon. Setelah dia sembuh apa? Dia melayani Yesus kan? Jadi disinilah
setiap orang yang disembuhkan orang satu kan yang lihat yang datang, Romo bilang orang kusai satu yang datang ya, karena dia yang bisa menyembuhkan rohani. Jadi teman-teman, apapun yang teman-teman minta, pekerjaan, rezeki, apapun itu harus dihubungkan dengan berelasi nggak aku dengan Tuhan. Karena Tuhan datang bukan untuk itu. Apakah rohaniku bisa berubah? Kalau pertama dikabulkan, terus kemudian rohani tidak berubah-ubah, percaya nggak bakal Tuhan kasih lagi. Tuhan kasih pertama kali, dia ingin lihat perbuahan. Kita punya pilihan, kita punya kehendak bebas. Tuhan itu sungguh baik, tetapi dia lihat kamu cari aku hanya untuk pengkabulan doa kayak novena segala macam. Nah, karena saya tahu kisah-kisah novenanya begitu saya baca. Kemarin kita hari Kamis Romo KKS yang ibu-ibu saya bicarakan doa tidak terjawab, what can we do? Novena udah bertahun-tahun. Novena semua novena diikutin. Ternyata salah. Nggak perlu novena aja, itu pasti akan dikabulkan kalau kita mempunyai relasi yang benar. Jadi sekarang poin yang pertama yang kayak Romo bilang tadi, relasi dulu dengan Allah ya Romo. Bisa nggak kita apa yang kita katakan hubungan relasi kita dengan Allah menjadikan rohani kita lebih baik? Kalau enggak, perbaiki aja terus, terus perbaiki. Begitu Romo. Itu yang saya dapat lihat dari apa yang saya baca Romo, karena selalu banyak sekali orang mohon penyembuhan, tapi orang nggak pernah lihat. Makanya jangan sampai kita ditinggalin Yesus, karena kenapa lu minta melulu jasmani ya, kenapa lu minta duniawi melulu ya, gue datang bukan itu, gue pengen menyembuhin rohani kamu gitu loh. Jadi sekali-sekali dikabulkan, tapi jangan pernah akan terkabul lagi, karena itu bilangnya dia, aku datang ke sini bukan untuk menyembuhkan jasmani tetapi rohani. Itu jelas banget kata-katanya dia di Injil. Begitu Romo, itu cuman mau menambahkan aja apa yang aku baca. Terima kasih atas pendalamannya, atas penegasannya dari sharing. Memang kalau kita baca tentang novena itu dasarnya kan dari Kisah Para Rasul ya. Ya betul Romo. Ketika Bunda Maria bersama dengan ke-11 muridnya, kan ada satu yang sudah meninggal, itu Yudas. Lalu Bunda Maria bersama dengan ke-11 muridnya berdoa di atas di lantai 2 dari rumah itu, lalu menantikan berdoa terus-menerus sampai turunnya Roh Kudus. Ya, itu dasar di mana doa terus-menerus yang menjadi dasar dari doa yang kita kenal sekarang dengan doa novena, doa 9 hari ya namanya. Noven itu kan bertekun dalam doa ya Romo ya. Bertekun di dalam doa. Betul, bukan untuk permohonan kan Romo sebetulnya. Ya, betul. Jadi untuk sekedar tahu aja. Jadi kita pada saat ini kita hanya bisa tersenyum. Aku pun jadi tersenyum. I'm so sorry Tuhan. Ya deh. Jadi ya udah pokoknya begitu aja ya. Mohon ya boleh, kenapa nggak boleh ya. Tapi kita berjanji bahwa Tuhan, aku harus perbaiki rohaniku. Yang biasanya malas ke gereja, jadi ke gereja. Yang biasanya malas bangun pagi, jadi bangun pagi. Yang biasanya kalau malam kan orang pagi-pagi berdoa, ada yang malam, ada yang pagi, itu semuanya bebas. Kalau yang malam itu seperti kisah itu Samuel itu kan orang bilang itu daerah-daerah horor tuh. Itu daerah-daerah horor, jam 3 itu kan daerah-daerah hantu, daerah-daerah setan tuh udah mulai begitu mau. Tapi kan Samuel gitu kan. Itu biasanya ketemu setan gitu. Jam-jam begitu karena jam-jam yang horor itu sebetulnya. Tapi Yesus datang justru di situ. Jadi ya sudah, kalau mendatangin Yesus ya yang jam-jam horor begitu kali. Boleh juga tuh Romo contoh. Atau ya jam itu aja. Mari kita memperbaiki kerohanian kita. Mumpung kita sudah semakin dewasa. Ya. Tadi kan dalam Injil Lukas yang saya kutip tadi ya, Injil Lukas bab 18 ayat 8 itu kan ketika pertanyaan ya, ketika anak manusia datang, adakah ia menjumpai iman ya di bumi? Ya. Nah itu yang penting juga.
bahwa dalam relasi ini supaya iman itu tumbuh ya. Iman itu tumbuh di dalam diri kita. Dulu ketika saya masih seminaris ya, masih seminari kecil. Kalau bandingannya kalau di Jakarta itu di Wacana Bakti ya, seminari kecil. Dulu suster pendamping kami itu mengajari kami sebagai yang masih sangat muda menghidupi panggilan Tuhan, itu seringkali mengajari kami demikian. Ketika kalian itu antri untuk menerima tubuh Kristus, cobalah doakan doa ini. Tuhan, tambahkanlah imanku. Oh, bagus juga tuh. Jadi ketika antri maju komuni itu, maka kami juga mempraktekkan itu ya, terutama saya itu mempraktekkan itu. Tuhan, tambahkanlah imanku. Itu kan persis seperti doa dari yang Tuhan mengajari muridnya ketika mereka itu kan bertanya tentang iman, tentang doa. Lalu Tuhan mengatakan, Tuhan ajarilah kami berdoa. Nah, konteksnya kan seperti itu. Tetapi lalu dalam hal ini kami diajak untuk ketika menerima komuni kudus, ketika mau maju itu mengatakan, Tuhan tambahkanlah imanku. Ya karena memang Tuhan menginginkan agar kita di dunia ini yang masih berjuang, yang masih bersiarah itu kita punya iman. Punya iman yang kokoh kepadanya. Karena ya inilah iman yang bisa menyelamatkan kita sebenarnya. Jadi memang iman itu tidak lagi bergantung pada banyak tidaknya mukjizat yang kita alami, yang kita lihat. Tetapi iman kan relasi ya, relasi yang kita jalin dengan Tuhan. Dan itu kita bisa mohon kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah imanku. Itu tambahan dari saya, dari pengalaman. Jadi saya akan begitu. Jadi saya akan tambahkan, jadi kalau saya lagi kebetulan antri komuni sekarang nggak kayak dulu, Romo. Karena aku tunggu dulu, jadi kan cepet banget gitu kan, gara-gara COVID ini kan harus jaraknya jauh banget, ini begini-begini. Tapi ya bolehlah Tuhan tambahkan iman gitu ya. Itu menarik. Tambahan baru lagi untuk menambahkan iman. Makasih, bagus Romo. Ya. Siapa lagi? Senang deh kalau nunjuk-nunjuk. Hobi. Lisa hobinya apa? Nunjuk-nunjuk orang suruh ngomong. Riri. Itu orang Katolik banget, Riz. Itu apa, kuasa menunjuk itu Katolik banget ya, Rama ya? Iya, betul. Kalau ada apa, ini betul, Riri, gitu, nggak perlu. Riri. Gitu, nggak mau. Riri sharing, Riri. Ini mau sharing, Riri? Mbak Titin. Loh iya kan sharing suka bagus. Iya, apa ya? Makasih banyak Romo udah dapat banyak di Mensa. Ya. Di sini lebih dalam lagi gitu ya, dari motivasi pelayanan kita sampai sekarang ternyata tuh ada, kalau Riri boleh apa ya, coba pahami, itu kayak ada pengalihan fokus pengalihan fokus itu. Maksudnya apa? Tadi tuh yang Mother Teresa tuh Riri seneng banget Ya. Apa buah dari hening adalah doa. Buah dari doa adalah iman dan seterusnya. Itu menjadikan Riri suatu tolak ukur ya, patokan ya. Tolak apa tolaknya. Jadi kalau kita sibuk dalam rumah tangga ya, misalnya Riri sebagai ibu, sebagai istri, sebagai di gereja juga misalnya ya, kalau hasil akhirnya itu tidak ada damai, ya, itu ada masalah. Jadi ujung dari Mother Teresa ini kan adalah buah pelayanan itu adalah damai ya. Jadi kalau kita bisa melayani orang, kita bisa tersenyum dengan orang, tapi itu menjadikan beban untuk Riri. Karena Riri melakukannya, Tuhan bilang aku harus baik. Tuhan bilang kalau iman tanpa perbuatan mati gitu ya. Jadi kita lakukan aja. Nah, apakah betul? Belum tentu itu yang harusnya kita dapatkan kalau menurut Riri dari apa yang Romo sampaikan. Ini pemahaman Riri ya Moya, karena apakah ujung-ujungnya itu ada damai? Ya. Kalau tidak ada damai, artinya kita salah dalam
langkah awal, yaitu apa? Hening. Kita cuman berdoa tapi kita tidak hening. Itu bagus banget, Mo. Kita kalau hening itu apa? Kenapa harus hening? Bukan kita minta didengarkan oleh Tuhan, tetapi kita mau mendengarkan Tuhan. Nah, di dalam hidup ini kan pasti semua punya masalah ya, nggak ada yang nggak ada masalah ya. Bahkan keinginan kita yang begitu mulia pun itu kadang menimbulkan masalah gitu. Dalam menghadapi masalah atau keinginan atau kehendak atau apapun yang pasti kita punya iman Tuhan mengasihi kita dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Bilangnya begitu ya? Ya. Tapi sekarang Tuhan mungkin nanya, yaitu kata Romo ya, apakah kamu mendengarkan aku? Jangan-jangan aku udah ngasih tahu ke kalian, ke kita, ke Riri, tapi Riri nggak dengerin ya Romo ya, itu di Mensar ini ya kalau nggak salah. Ya, itu mantep banget. Jangan-jangan apa yang kita pikir Tuhan mau kasih ke kita, itu hanya keinginan kita, bukan keinginan Tuhan gitu. Jadi bagaimana iman kita itu mau dibawa oleh bacaan Injil ini menjadi iman yang menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan hati Tuhan, pikiran Tuhan. Karena ujung-ujungnya apa sih yang Tuhan mau? Bukan hanya mengabulkan permintaan kita loh, bukan. Memang dia akan mengabulkan, tapi yang kata Tuhan, lakukanlah apa yang aku kehendaki. Yaitu apa? Yuk bersatu dengan aku. Iya. Jadi yang Tuhan Yesus pernah berdoa kepada Bapaknya, Tuhan jadikan mereka satu seperti aku dengan Bapa. Aku ingin mereka itu jadi satu dengan aku. Jadi mau sakit, mau gagal, mau kehendak kita nggak terjadi, udah nggak masalah. Yang penting aku bersatu dengan Tuhan, sehingga di dalam kesibukanku, jadi ini juga teguran sih, mau Riri ngomong gini karena dengar apa yang Romo sampaikan, tapi sebenarnya ini teguran untuk Riri, karena seringkali tugas yang begitu banyak yang harus dikerjakan, itu membuat hening yang Riri harusnya miliki jadi lewat gitu. Iya kan? Padahal mulia, supaya apa? Supaya orang lain senang. Kok bisa orang lain senang? Karena Riri melakukan tugas Riri dengan baik, gitu kan? Bukan itu yang Tuhan mau. Bahkan Riri gagal melakukan tugas itu pun, mungkin Tuhan akan tersenyum, karena yang penting kamu bersatu denganku. Itu yang Romo bilang, sama pentingnya bagaimana kita berelasi dengan Tuhan, dengan pekerjaan yang kita miliki. Jadi kenapa Riri tadi awali dengan pengalihan fokus. Rupanya apapun yang kita hadapi di dunia ini, manis atau pahit atau asin, nano-nano, fokus kita adalah satu, mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan makasih Romo tadi yang di Kana, memang betul ya, rupanya Maria mengajak pelayan itu untuk mengarahkan fokusnya kepada putranya. Jadi nggak usah peduli mau itu anggur jadi anggur atau enak apa enggak, yang penting fokus aja ke Tuhan, ke anaknya. Walaupun anaknya nggak bilang apa-apa, tapi dia tahu bahwa Tuhan, anaknya itu mau kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadi kayaknya melalui Romo, kita diajak juga melalui Bunda Maria, apapun yang kita alami, fokus aja kepada Tuhan, sehingga yang berbicara, yang melihat adalah mata rohani, bukan mata duniawi. Nggak apa-apa kita diadili oleh dunia, nggak apa-apa kita diadili oleh orang lain, dibilang lu gagal, lu nggak bisa begini, lu nggak seperti orang gini-gini, nggak apa-apa. Tuhan tahu hati kita. Kalau kita mau mengarahkan hati kepada Tuhan, damai itu terasa, dan damai itu bisa dilihat oleh orang lain. Itu sih Romo. Dirasakan. Iya, jadi yang penting itu damai. Bagaimana mempertahankan damai dengan memakai kacamata iman. Jadi hening, jangan doa. Kadang-kadang salah Romo kalau kita bilang berdoalah, berdoa. Karena maksud doa itu 99% kita umat Katolik beriman itu adalah berbicara kepada Tuhan. Heningnya nggak ada.
gitu. Nah, bagaimana hening? Nah, itu mungkin ada sesi khusus ya, Riz. Sabda Tuhan. Bagaimana berelasi itu bukan satu arah dengan doa, tapi kita mendengarkan Tuhan sehingga atas ke bawahnya itu benar-benar ya itu namanya relasi ya, bukan berdoa ya gitu. Nanti aku akan kirim videonya Raja Bana bahwa dia bilang itu sampah itu ada di atas, itu kayak di permukaan air. Semuanya di banyak banget, tapi kamu harus masuk ke dalam. Masuk, di situ kamu akan temukan. Di dalamnya. Jadi sampahnya biarin aja. Sebodoh amat dengan sampah-sampah di atas pikiran kita. Tapi kamu harus masuk ke dalam, kamu akan ketemu di situ sesuatu yang paling berharga. Karena kadang-kadang sampah itulah yang membuat kita bernilai. Kita mau masuk ke dalam karena itu nanti aku kirim itunya si Raja Bana, apa sih, Romo Omni ya, Romo Omni. Aku bilang, oh, lepas bebas, dia bilangnya lepas bebas. Itu semua sampah itu makin banyak, makin kelihatan, kita makin pusing. Tetapi kamu harus beranikan diri masuk ke dalam sampah itu, masuk ke dalam itu akan jernih. Dan akan damai. Kalau dengan mata duniawi nggak mungkin, siapa yang mau urusin sampah? Kita mah lihatnya ke atas tuh yang enak-enak dong. Kalau perlu ada jalan pintas untuk mendapatkan yang enak-enak itu. Enggak, kita mau yang susah. Kita mau yang susah. Asalkan mata rohani kita, batin kita itu terasah. Nah, susah kan? Susah, tapi ya kita harus hadapi ya Mo ya. Karena kita nggak jauh dari masalah kok. Keinginan kita itu masalah soalnya. Terima kasih Romo pencerahannya. Jadi untuk teman-teman yang tahun lalu ternyata doanya belum terjawab atau belum sempurna, coba ganti doanya, Tuhan ajarkan aku untuk mencintaimu. Itu aja. Untuk membutuhkanmu. Jadi cuma itu aja, mungkin pada akhirnya daripada kita mikirin sampah-sampah yang di atas, ada di atas danau atau apapun, kita makin aduh begini segala macam, ya kita udah bilang, Tuhan, terkadang aku nggak tahu, tumbuhkan hatiku supaya aku bisa mencintaimu yang benar. Karena kalau mencintai itu kita nggak akan pernah takut, nggak ada takut ya. Iya, tapi kuncinya awal sebelum kita bisa mencintai Tuhan ya mengasah rohani. Karena dengan mengasah mata rohani, kita peka banget akan karya Tuhan gitu. Hal kecil pun kita akan syukuri. Tuhan luar biasa ya kok bisa ngasih seperti ini. Kalau orang lain, ya ilah kayak gitu aja dipikirin bahwa itu kehadiran Tuhan. Oh iya, karena kita udah peka bahwa perbuatan Tuhan tuh ajaib dari hal yang paling sederhana. Akhirnya kita mencintai Tuhan karena perbuatan Dia yang luar biasa. Bukan manusia ya yang kita andalin akhirnya sekarang ya. Dia lupakan permintaannya. Udah nggak tertarik lagi sama permintaan kita. Iya. Saya pernah tuh, saya jadi nggak tertarik dengan permohonan saya, apaan sih minta gitu. Iya. Sampai ke alurnya dari Bunda Teresa tadi ya, buah hening adalah Iya, jadi kalau nggak damai, balik lagi ke atas mau hening sama doa itu mau. Buah cinta adalah pelayanan. Setiap hari belajar ya Romo. Untuk mencintai Tuhan itu setiap hari harus kita belajar. Nggak bisa, udah aku dicinta sama Tuhan, nggak mungkin. Tiap hari Tuhan itu selalu ada yang baru. Selalu membuat kejutan, surprise. Dan kita bisa menangis. Hanya cukup menangis. Tapi nggak tahu kenapa kamu nangis, nggak tahu gitu ya Romo ya. Itu pengalaman pribadi saya sih, setiap pagi selalu ada air mata. Karena apa? Ya asik aja gitu. Terharu. Ya nggak tahu lah, pokoknya aku merasa dicintai, itu aja. Ya. Gitu. Gitu Mbak Titin. Yang nunjuk Riri. Makasih, bagus sharingnya Riri. Mbak Titi jadi bersyukur dikasih kesempatan untuk merasakan penyakit yang ini ya. Jadi pengharapan itu penuh ya kepada Tuhan kan. Nah, itu bersyukur. Iya, betul. Aku mau nunjuk siapa ya? Ayo, sebelum aku tunjuk, ayo angkat tangan. Siapa ya? Siapa ya? Semuanya di close nih, mukanya hilang, nggak mau kelihatan. Soalnya takut. Aku aja Riz ya. Aku tadi pencerahannya Romo selalu aku tangkap, mungkin berkali-kali aku selalu
yang Romo bilang hening itu bukan bukan tidak terbatas pada ketiadaan kata-kata. Itu bagus banget. Jadi kadang-kadang saya di dalam keseharian pekerjaan rumah tangga itu kadang-kadang saya nggak mau, jadi keterburu-buruan itu saya pengen tetap mengutamakan. Tetapi apakah keutamakan itu saya fokus? Belum tentu gitu loh. Jadi di dalam keheningan ini mungkin kita selalu, saya ingat waktu EJ juga, membiarkan Roh Kudus juga berkarya. Jadi kita membuka diri, terus kita membiarkan Roh Kudus berbicara dengan kita di situ, sehingga kita bisa berdoa. Kadang-kadang bukan dengan kata-kata aja, kita juga sebelum membaca sabda, sesudah membaca sabda, seakan-akan kita juga mau mendengarkan apa yang Tuhan mau dari sabda yang kita baca itu. Jadi selalu hening gitu, tapi ya mungkin tidak semudah yang hening langsung hening kita fokus gitu loh. Jadi hening dan fokus itu yang harus terus-menerus saya tingkatkan untuk menumbuhkan iman itu. Jadi terima kasih Romo. Itu aja, terima kasih Riz. Sama-sama. Itu aja Iya. sharingku. Kok hilang ya? Iya. Dek, liburan tahun baru, Dek. Kok hilang? Halo. Aku Halo. kalau dari aku, maksudnya tadi pas Romo nerangin. Kok hilang ya? Halo. Ada. Mbak Ina jaringannya lagi nggak bagus. Romo tuh. dengar? Iya, Mbak Ina. Dengar Mbak Ina. Ya, Dek, ya, Dek. Ya. Nggak, maksudku tadi pas Romo menjabarkan tentang doa di perikop ini nih, aku rasanya kok maksudnya terharu aja gitu rasanya. Oh gitu ya, maksudnya doa tuh benar-benar mendekatkan diri kita, dan nggak hanya dengan kita minta-minta, tapi justru kita belajar untuk yang tadi kayak Riri bilang, bahwa dengan kita hening, kita belajar untuk mendengarkan Tuhan tuh mau bicara apa sama kita gitu loh. Dan kayak Romo tadi bilang bahwa di dalam doa pun, kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, itu kita udah nggak pernah mikirin lagi doa kita tuh terjawab atau enggak, doa kita terkabulkan atau enggak, atau mungkin kita udah nggak minta-minta lagi gitu loh. Tapi dengan kita fokus deket dengan Dia, kita berdoa selalu dengan Dia, dengan tadi yang membuka hati gitu loh, dengan keheningan awalnya gitu, itu bisa menambah iman kita, yang akhirnya kita juga seperti yang Romo bilang tadi gitu, bahwa kita udah nggak pernah mikirin lagi bahwa doa kita tuh terkabul apa enggak gitu loh, tapi hanya ada kedamaian gitu, karena relasi kita yang baik dengan Tuhan gitu aja. Itu aja, Riz, thank you. Iya. Jadi tapi itu butuh waktu, Dek, nggak bisa ini. Iya, iya. Sangat butuh waktu, dan terkadang kita baru tahu tanpa kita rencanakan gitu ya. Gitu kan. Iya. Tapi maksudku kan kadang-kadang kita juga, maksudnya kalau kita minta, misalnya kita ngalamin sesuatu kan pasti kita berdoa sama Tuhan gitu loh. Ya kita kan pasti nggak mungkin kan saat itu segala sesuatunya baik adanya gitu loh. Tapi dengan hal-hal kecil yang kita alamin, akhirnya buat aku itu salah satu yang menurut aku punya kedekatan dengan Tuhan di saat aku halo hilang kan? halo Iya, halo aku juga hilang tadi ya gitu. hilang ya. Aku dengar Ade. Aku Iya, dengar. jadi maksudku aku merasa bahwa kalau di saat misalnya kita punya masalah gitu kan kita pasti otomatis akan berdoa sama Tuhan gitu loh. Tapi aku percaya gitu loh, Tuhan juga nggak akan seketika itu menjawab doaku, tapi dengan aku melewati hari-hariku dengan hal-hal kecil, aku bisa merasakan bahwa oh maksud Tuhan tuh begini, maksud Tuhan tuh begini.
itu buat aku merasa bahwa aku sudah punya relasi yang yang benar gitu loh sama Tuhan, gitu aja sih. Aku ngerasanya kayak gitu dengan aku sadar, oh gini toh, oh maksudnya gini. Jadi aku kayak punya kepekaan, itu buat aku itu udah jalan yang benar gitu loh. Aku ngerasanya gitu aja. Yang itu lebih baik kalau yang gitu. Ada yang suka, aku maka kadang suka marah-marah. Iya, ada Enggak sih, satu kalau hal lagi loh. Aku mau sharing, Chris. Tadi pagi ya kita, ya Ricky, kita berdiskusi ya, Rek ya. Tadi pagi sempat mengenai ya mata rohani sama mata duniawi. Karena godaan itu kan dari dalam nama dari luar ya. Kedekatan kita dengan Tuhan, tapi ternyata apa yang dialami dan kita lihat tuh nggak sesuai gitu dengan apa yang kita doakan gitu ya. Jadi mata rohaninya ditajamkan. Nah, mengenai emosi. Nah, turis emosi. Kadang-kadang, bukan kadang ya, sering ya kita sebagai manusia itu sangat terganggu dengan emosi kita sendiri gitu. Jadi kita terlalu reaktif sehingga kita tidak bisa setelahnya itu kita nyesel. Ya ampun, kenapa ya gue ngomong gini? Ya, iya, pengennya harusnya nggak seperti itu gitu. Akhirnya kita akan sadar. Nah, hanya doa, hanya hening dan doa itu yang kenapa itu dahsyat ya, fokus kita kepada Tuhan itu yang memampukan kita. Jadi kalau kita berusaha dengan keras untuk melakukan yang hal yang baik, itu kita gagal gitu. Kita nggak akan mampu gitu melakukan kebaikan, perbuatan kasih. Kita harus nggak reaktif seperti itu tuh kita gagal. Tapi hanya dengan hening dan doa itu menurut aku ya, itu dahsyat banget karena dia yang memampukan aku bisa melakukan itu. Jadi terbukti banget aku tuh hening sama doanya kurang, pelayanannya terlalu banyak gitu. Jadi kayak teguran gitu. Aduh, aku masih gagal nih dalam mengendalikan diri karena Tuhan belum banyak berkarya di dalam hatiku. Gitu. Ya, hati-hati Romo. Romo gimana, pelayanannya lebih banyak apa kurang? Jangan-jangan jadi mulai jadi YouTuber loh sekarang. Di sini sekarang mulai berkurang. Ya, tapi kemarin sempat sibuk ya, karena di sini kan sudah mulai banyak yang datang. Retret ya, Mo ya? Kita mau ke sana loh, kapan nih? Tetapi saya punya pengalaman yang menurut saya juga ingin bagikan ya pada kesempatan itu. Pengalaman tentang ini ya, ketakutan manusiawi yang sering ketakutan, kecemasan, kekhawatiran manusiawi seringkali juga mengganggu dan juga membuat kita juga merasa mau nggak mau kita lalu secara otomatis ya, oleh karena kita sebagai manusia beriman itu lalu ingat kepada Tuhan. Sama seperti kita selalu menginginkan seperti itu doa Tuhan Yesus tadi yang disinggung oleh tadi ya, bahwa kita bersatu, keinginan kita adalah bersatu dengan Tuhan. Sama seperti kita Bapa bersatu. Semoga mereka menjadi satu seperti kita. Jadi pengalamannya itu saya sempat mengalami ketakutan ya, ketika pulang pelayanan. Saya kan kemarin tanggal 24 sampai tanggal 28 Desember itu kan membantu melayani misa Natal di daerah Pekanbaru. Di daerah Pekanbaru, di salah satu paroki dari Pekanbaru kota itu masih 2,5 jam masuk gitu ya, di daerah Kebun Sawit itu. Oh, Riau Lautan ya? Ya, Riau. Di daerah Kampar, Kabupaten Kampar. Riau Lautan itu kan ada Riau Daratan. Nah, jadi saya tuh sungguh-sungguh mengalami ketakutan dan sungguh-sungguh keluar keringat dingin itu ketika pulang dari Pekanbaru naik pesawatnya itu kan kecil ya, pesawat ATR itu ya. Pesawat itu paling banyak kan penumpangnya hanya 50 orang itu. Jadi memang pesawat yang saya pesan itu memang sempat delay sekali ya. Harusnya berangkat itu hari Rabu, lalu didelay hari Kamis. Nah, ketika berangkat itu, ketika sudah naik di atas itu ya setengah jam, tiba-tiba itu ada pengumuman cuaca buruk ya. Ada pengumuman cuaca buruk dan selama setengah jam
di angkasa itu. Di atas Jadi iya di atas itu di langit itu ya. Itu selama setengah jam itu cuaca buruk saya rasakan itu kan getarannya luar biasa terasa. jam. Jadi kadang-kadang itu bergetar seperti ini, lalu langsung menjorok ke bawah gitu sambil bergetar seperti ini. Nah ampun Romo, kirain udah nggak ada. Begini goyang lagi itu setengah jam. Jadi yang bisa saya lakukan itu karena kemana-mana saya baru rosario ya. Rosario lalu di dalam itu memang tidak banyak penumpangnya, hanya 20 orang itu saya rasa mungkin tidak lebih dari 20 orang. Dilalahnya itu di dalam orang itu tidak teriak-teriak ya, mereka paniknya tapi diam mereka itu panik tapi diam. Nah saya pun dengan suasana ketakutan, kecemasan ya kadang juga pengen bahwa ini kalau sudah selesai ya sudah ini pasti selesai semuanya ini di atas ini. Tidak lagi ada harapan lagi karena sudah situasi sudah sangat kalut, sudah sangat kacau. Ini kalau sudah selesai ya sudah. Maka dalam suasana ketakutan, kecemasan karena memang ternyata Romo juga takut mati ya. Takut mati juga ya. Situasi yang seperti itu lalu yang bisa saya buat yaitu ya bahwa di dalam seperti yang tadi saya sharingkan itu, karena apa yang saya sharingkan itu mengalir dari pengalaman hidup saya, pengalaman apa yang sudah saya alami, bahwa saya ambil rosario, saya berdoa dari mulai awal sampai akhir. Jadi persis itu selesai satu peristiwa, baru selesai itu juga turbulensi itu ya, cuaca buruk yang saya alami, hantaman begitu kuat. Itu pas cuaca buruk ya, pas cuaca buruk karena ketika sampai Palembang itu kan berangkat jam 6 sore, sampai Palembang itu jam setengah 8. Dan itu mengalami cuaca buruk dan ternyata emang itu cuaca memang mendung ya, mendung dan hujan lebat. Dan rasanya itu ya seperti itulah pokoknya, nggak terbayangkan, kaki dingin, tangan dingin, semua dingin. Yang hangat itu hanya jari-jari ketika saya pegang rosario itu. Doanya apa itu Romo? Nah, ya hanya 2 rosario, Salam Maria. Rosario? Emang iya. kaminya nggak lupa biasanya kan? Nggak lupa, semuanya lancar. Yang saya doakan itu peristiwa gembira, bukan peristiwa sedih, peristiwa gembira. Tapi setengah jam itu selesai loh rosario itu? Persis setengah jam saya alami itu. Jadi mulai ketika goncangan pertama dan tidak berhenti-berhenti, lalu saya cari rosario, karena rosario selalu saya bawa ya, saya ambil rosario lalu berdoa. Dari mulai aku percaya sampai terakhir lengkap saya doakan. Persis setengah jam lalu tenang. Cuaca itu agak tenang. Darat. Peristiwa setelah peristiwa ketiga itu batin saya juga sudah mulai tenang, sudah mulai pasrah, sudah merasakan sungguh-sungguh hening gitu ya. Dan selesai peristiwa memang sungguh-sungguh ada damai, ada sukacita ya Tuhan. Kalau ini sudah saatnya, kekuatannya dahsyat. Sudah saatnya ya sudah saatnya. Saya sudah berserah seperti Bunda Maria yang memfokuskan diri kepada Tuhan. Maka dalam rosario ini saya ingin menyatukan diri kepada Tuhan. Iya betul Romo, itu yang maksud saya juga yang tadi contohnya real banget Romo, betul. Jadi bukan lagi kepada aku selamat secara fisik gitu ya Mo ya. Akhirnya doa itu membuat kita mempersiapkan diri akan kehendak Tuhan. Makanya tadi Romo bilang pada satu peristiwa itu Romo batinnya udah mulai tenang. Udah lagi bukan karena aku harus selamat nih sampai di daratan gitu ya, enggak ya Mo, tapi lebih kepada mempersiapkan hati kita untuk menerima kehendak Tuhan gitu. Udah fokus. Terima kasih Romo. Kamu hebat. Pengalamannya. Boro-boro. Saya alami setengah jam itu. Wah, cuma bisa gini. I trust you Jesus. I trust. Pakai bahasa Indonesia juga gak bisa. Udah, apa ya kalau bahasa Indonesianya udah lupa. I trust you Jesus. I trust you Jesus. Terus I trust terus sampai lega. Aduh itu. Bedanya Romo sama awam, Riz. Kalau kita langsung lupa doanya apa. Saya masih ingat itu doa rosario juga lancar semuanya, tidak lupa, tidak apa, pokoknya ya langsung lancar saja doa rosario. Awalnya ya
Ya aku percaya, lalu seperti Yesus Sudah 2 yang tahun baik, aku tidak mengalami itu. dosa kami juga saya doakan semuanya lengkap. Persis itu 1/2 jam. Lila nggak ada ya, Lila ya? Iya. Enggak absen, Riz. Romo juga manusia ya, Mo. Ya. Iya, ketakutan, kecemasan tetap ada ya, Mo ya. Berarti nggak mau lagi dong mau ke Pekanbaru lagi. Nah, enggak dong, kan udah berserah ya, Mo ya. Jadi enggak kapok ya. Kalau boleh kesempatan yang lain aja. Mbak Luki ini anaknya sudah selesai dari rumah sakit ya, Mbak Luki? Mbak Luki. Mbak Luki. Di beberapa tempat, Faiz. Ya, Mbak Luki nggak ada nih ya. Joyce mau ngomong apa, Joyce? Jo. Oh itu. Kok jadi kayak mama sih lo? Lagi sakit nih, lagi darah tinggi naik. Ini darah tinggi naik. Emang nggak minum obat? Habis kemarin 2 hari, terus aku minum yang biasa. Belum beli nih, nanti sore mau beli. Apa, Norvas? Ya lu tinggal minta, gua kan banyak gua. Kok Risa lihat sih? Aku lihat sih fun-fun aja, fine-fine aja. Gua kan sebagai ketua kelompok, gua tahu apa yang Enggak, ini masalah ini tadi mau doa yang tidak terjawab. Ya. Jadi aku banyak belajar gini. Ini sendirilah koreksi diri. Kenapa doaku nggak terjawab? Jadi kadang-kadang kita minta sesuatu sama Tuhan, tapi kita tidak sadari bahwa kita tuh sudah memaafkan orang belum, terus kita sudah melakukan kebaikan sama orang belum. Itu jadi buat saya tuh jadi satu introspeksi gitu. Ya. Jadi kalau saya nggak kejawab, oh iya ya, percuma saya minta sama Tuhan, misalkan ada sesuatu, tapi saya sendiri sama orang tersebut belum sepenuhnya memaafkan gitu. Jadi ya doanya sampai sekarang belum terkabul. Kayaknya gitu ya Romo ya. Gak apa-apa, itu proses ya Romo ya. Itu proses semuanya Tuhan kayak bikin kue aja, ada prosesnya. Ya. Tapi sih saya nggak putus asa, maksudnya tetap hanya sekarang saya memang udah yang ya sudah deh minta yang terbaik yang Tuhan beri, tapi saya juga berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi harus kembali lagi ke diri kita sendiri ya Mo ya. Sama-sama Jo. Sama Tuhan, Joyce, kamu minta apa? Padahal ini aja masih begini. Tapi nggak apa-apa kok, memang semuanya pakai proses kok. Nanti sambil kamu berkesaksian lagi yang beda. Ternyata gua udah bisa gini. Ya, ternyata gua coba dari dulu ya, Riz ya, paling bisa begitu. Iya, betul. Ini Lena lagi gundah gulana nih, Len, kamu cerita dong, Len sekali. Risa tadi Mbak Luki jawab itu, Riz. Aku dengerin aja Riz lagi ribet. Tadi dia WA di grup. Oh. Muncul di sini tadi. Oke. Helena Yulce. Len. Nggak lagi beberes kan, Len? Enggak dong, lagi nggak dengerin. Sedang tersenyum, fotonya sedang tersenyum. Lena, iya betul. Ceritain, Lena ini bagian doa terjawab, tetapi saya tahu Lena khawatirnya minta ampun. Bukan karena apa? Karena ada di dalam pikiran Lena khawatiran itu sebetulnya, gitu. Coba ceritain. Ya sebagian dalam perjalanan Tuhan lagi membuka sedikit-sedikit apa yang pernah ditutup. Ya, itu kata-kata yang seperti tiga raja konon kabarnya adalah Tuhan banyak menutup menurut perjanjian lama, tutup karena dia orang tidak baik, tapi ternyata sudah mulai dibuka, dia melihat Yesus yang kedua ya. Jadi coba deh Lena ceritakan. Aku tahu Lena di dalam otak pasti tetap memikirkan keadaan duniawi yang di mata Lena. Padahal ini bagian doa terjawab Tuhan, tapi Tuhan nggak mablek ya, nggak kayak Risa. Meti mau ke Amerika ya? Ini siapin ini, siap kayak Anet mau ke Amerika, ini untuk obat COVID, ini untuk ini ivermectin, semuanya dikasih.
Itu tuh sampai apaan sih mah? Enggak, pokoknya jaga-jaga aja, ini jaga-jaga sampai mungkin butuh gini-gini. Itu kan begitu kita. Sama, Riz. Ini sama kayak Tuhan Yesus kan kayak gitu, makanya kamu khawatir kan ya? kayak Abi mau ke ini. Terus Oke, udah gitu, oh iya ya, dia nggak punya setrikaan sampai kayak gitu. Ah, itu bisa beli di sana. Hal-hal yang kayak gitu. Terus, aduh gimana dia gitu ya. Gitu. Tapi kan terus akhirnya kan, loh kenapa, kan dia udah dewasa. Selama ini juga dia apa namanya, Tuhan masih pelihara, dia nggak kerja selama ini. Tuhan pelihara, cuman gitu aja. Terus udah gitu, aku cuman doa sama Tuhan, Tuhan apa namanya, buka jalan aja buat dia. Terus udah gitu semuanya dilancarkan, cuman gitu aja, nggak minta yang enggak gitu. Udah dipasrahin aja. Saya tahu Tuhan pasti memberikan yang terbaik, karena selama ini juga Tuhan selalu memberikan yang terbaik kok gitu. Amin. Gitu aja. Amin. Untuk ini kayak misalnya kayak Feby juga, apa semuanya nggak gampang dia ngejalanin itu, tapi Tuhan juga kan kasih lihat, karena mungkin dari dulunya aku tuh udah aduh banyak sekali yang aku lalui, tapi ternyata semua bisa kebuka semua. Tapi aku juga apa namanya, ngelihat semua ini karya Tuhan kok, bukan karyaku, bukan usahaku, tapi semua juga Tuhan yang berkarya di dalam hidupku. Hanya itu aja, Riz. Yes. Makasih. Oke. Bagus. Terima kasih. Iya, Romo, Alena ini lagi dapat berkat banyak, dia pusing juga, dia bingung. Jadi selama ini ternyata berkat yang diberikan Tuhan itu tidak semata-mata membuat kita euforia ya, malah pusing. Betul, Riz, betul. Jadi apa namanya, mau berkat, mau apa, kita juga jadi mesti cerdas ya. Tuhan kasih berkat, loh ini mesti bagaimana nih ya Tuhan ya, gitu. Tapi Tuhan yang ngatur juga kok. Ya, iyalah. Jadi ya sudahlah gitu. Aku percaya. Yang penting percaya aja. Makasih Risa, kasih Romo. Kita minta tolong Ida ya. Ida nih biasanya nggak pernah ada loh. Dak, besok Sabtu gue tetap ngajak Ida ke gereja supaya bawa siapa Mbak? Enzo. Kan ya. udah boleh lo Lani gereja kita dari umur 1 tahun Lani. Iya udah boleh anak kecil. Dicoba pengen biarin rewel juga. Ida, aku bawa Enzo supaya Ida ke gereja terus, nggak ada alasan jaga Enzo. Caranya apa? Enzo gue bawa. Mumpung Anet masih di Amerika dah, jadi kamu ada slot. Iya, tapi biar dia juga kenal suasana gitu loh. Untuk berikutnya Anet udah datang, slotnya minta Mbak Ina. Mbak Ina slotnya banyak. Bisa ya? 1 ya Mbak Ina? Bisa. Kan Deva, Fani tinggal kamu mau kapan. Bilang aja maunya yang Sabtu apa Minggu. Atau tiap hari bisa. Oke, Ida, apa yang kamu ingin katakan dan apa yang kamu rasakan? Kemarin dia lagi ngobrol sama Lani, gua tarik ke gereja. Udah kayak emak-emak sama anaknya, gue seret pergi ke gereja. Gue nggak pakai apa ke gereja. Ya nggak ada, bener nggak? Pikir itu kayak anak kecil juga ya, nyeret-nyeret lo ke gereja. Karena itu penting, dah, buat kamu. Coba cerita. Nyebelin Risa apa-apa kayak nggak apa-apa. Enggak ya, tadi begitu dengar dari Romo ya mengenai kita istilahnya relasi dengan Tuhan tuh, ya kayak aku sekarang. Kalau dulu benar memang doa selalu minta-minta, tapi sekarang aku pikir lagi kok apa sih yang berani minta-minta gitu loh. Kok minta melulu, sedangkan aku belum bisa kasih apa-apa sama Tuhan gitu. Akhirnya aku balik, aku cuma 1. Tuhan, aku cuma minta istilahnya biarlah dalam keluarga kecilku ini
apapun biar cara pandangnya, cara berpikirnya, biar sesuai dengan kehendak Tuhan aja deh. Yang Tuhan akan beri. Aku nggak mungkin kan aku bisa ngerubah atau segala macam. Aku cuma minta untuk diriku dan untuk anak-anakku sesuai dengan kehendak Tuhan aja. Itu aja. Jadi aku dari sini, aduh, menyentuh sekali tadi pembicaraan dari Romo itu. Ya benar juga ya, kita berrelasi dengan Tuhan tuh kan nggak, bukan ya seperti kayak Risa bilang juga seperti kayak novena, meminta, ya enggak juga ya. Memang lebih bagusnya memang relasi dengan Tuhan. Nomor satu itu gitu loh. Yang selebihnya mungkin Tuhan akan berikan sendiri. Kalau kita sudah berrelasi dengan Tuhan dengan baik. Itu aja, cuman begitu aja. Jadi banyak manfaatnya juga hari ini aku dengar dari Romo, Ria Riri, ya Risa, ya teman-teman banyak sekali gitu manfaatnya. Thank you banget gitu. Thank you. Itu aja Romo. Ya, terima kasih Bu Frida. Hari ini aku galau loh, Romo. Aduh. Galau kayak Lani. Apa Lan galau? Bener, Mo. Gimana? Ini gara-gara Risa juga. Gara-gara Risa, Mo. Ada Romo datang ke tempat aku. Gara-gara Risa. Ada Romo datang ke tempat aku. Denger dulu, Riz. Jadi tadi dia udah ke dokter. Terus dia ngomong. Aku telepon dia. Ada Romo. Terus, Mo, sakitnya apa, Mo? Gitu. Katanya gondong, aku mesti balik lagi 3 bulan. Mati, gua bilang. Dia beberapa hari di rumah Risa, beberapa hari di rumah aku gitu, tahu nggak? Aku kan jadi, ini gimana di rumahku ada anak-anak gitu. Aku takut banget. Lan, dia ini ternyata, kenapa? Ternyata akhirnya aku tanya, aku berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kalau misalnya memang benar ini jangan ketular di keluargaku. Kalau memang bukan ya udah, aku bilang. Aku doa aja udah gitu. Terus tahu-tahu Dokter Lani telepon, namanya Dokter Lani juga. Gimana keadaan Romo? Aku bilang. Nanti aku buka ininya ya, buka komputernya. Ternyata dia cuma kelenjar getah kelenjar limpa. Air liur. Jadi tapi dia tuh tidak dokter yang di sini tidak percaya sama hasil yang dari Surabaya. Jadi 3 bulan lagi dia mesti periksa benar-benar ulang. Nah, aku cuma berdoa ya Tuhan. Udah itu aku bilang, thanks God. Aduh, Dokter Lani udah ngasih tahu aku kenapa gimananya. Aku agak tenang. Gue akan marahin Romo. Itu Mama. Lan, itu hasilnya gue udah tahu. Ya. Hasilnya udah tahu, tapi gara-gara gue hari ini tuh treatment. Jadi gue kagak mau telepon kamu. Hasilnya udah tahu, ini nggak apa-apa. Dipegang-pegang, dia bilang gitu. Ini tau nggak obatnya apa? Tapi saya heran kenapa nggak dikasih obat oleh Surabaya. Hasilnya adalah yang obat bengkak tuh Kataplam yang cair. Diminum ini tanggal 10 Maret kalau belum kempes baru kita observasi apakah itu harus diambil. Ini bukan penyakit menular. Karena Karena apa Romo? Saya percaya itu bukan menular. Itu terjadi udah setahun yang lalu. Kalau dia setahun yang lalu nular, semua orang yang dia tidurin, yang dia tinggalin sampai berbulan-bulan di Surabaya pun akan menular. Ini kan enggak. Gitu. Bahkan itu tidurnya barengan sama si anaknya teman saya namanya Eli. Sekamar itu karena dia nggak ada kamar, dia tidurnya berdua. Sosok oke-oke aja, tapi jadi nggak nular. Iya, dia ngeledekin lo tuh. Karena gue bilang, Lani takut lu katanya gondongan, tau nggak sih? Makanya dia kurang asem ngomong, lu jangan bikin takut Lani tahu ah. Ngomong tuh gimana? Jadi itu tuh dikerjain lo sama Robini. Ya di rumah kan ada cucu, ada mak gue, ada cucu, ada ibu saya. Aduh, gue bilang. Ya kan gue udah tanya dokter Surabaya lah. Dokter Surabaya. Itu kelenjar air liur yang membengkak, yang mengatur mah. Jadi kalau ada yang mahnya sakit-sakitan terus, coba cek di belakang ini kayak teroid itu ada benjolan enggak? Itu namanya kelenjar air liur. Itu yang mengontrol mah kita. Siapa tahu. Jadi kok gue mah terus ya nggak baik-baik ya? Ya pikirannya emang harus di stop. Kedua udah pikiran di stop kok masih juga berarti ada something happen cara kerja kelenjar air liurnya Romo.
Banyak kecemasan ya Mo ya. Banyak kecemasan. Oh ada si Anita ya. Gitu Lani, jadi enggak, Romo itu tidak menular. Romo tanggal 9 dia datang lagi. Dokternya muda banget, Riz. Ganteng, waduh. Itu anaknya jenderal loh, Riz. Jenderal Bapaknya tuh jenderal yang tinggal di Metro Alam 5. Oh, ganteng Bu, laki-laki. Wah, keren tuh kalau gitu. Coba catat lah, namanya dokter THT. Hati-hati ya, demam berdarah di Pondok Indah penuh semuanya karena demam berdarah. Sampai anaknya teman gua si Susan adanya di apa? Di situ Lan, apa Lan namanya Lan? Lan Eagle tuh apa Lan namanya Lan? Yang lipo tuh apa Lan? Rumah sakit apa? Siloam. Kak. Siloam. Di situ semuanya. Barusan dapat laporan dari Dokter Lani Omikron banyak banget di RSPI. Anak-anak sekolah. Karena Omikron lebih anak sekolah kan udah mulai masuk. Udah kayak flu Omikron. Jadi banyak banget pasien sekarang di RSPI. Untung ya PL belum sekolah. Hati-hati yang punya cucu ya. Ya sudah, apalagi sekarang udah jam. Romo sudah jam 4. Romo sudah belnya sudah bunyi. Oke. Emang Romo ada misa, Mo? Misalnya tadi pagi kami jam 6. Mensado. Terima kasih Romo. Ya, gimana? Kapan ya kita bisa main ke sana ya, Mo? Nanti dulu Omikron masih ribet lo mah. Ada Omikron di mana-mana. Tapi Joyce pucet ya. Joyce pucet deh, Bu Joyce. Nggak pakai lipstick. Makan Jadi obat pucet. sekarang. Pucet banget. Ya, kita tutup aja Pak sekarang. Iya, ampun lucunya. Apa itu? Anak siapa Adiknya tuh? Enzo, adiknya Enzo. Oh, adiknya Kenzo ya. Angga. Enzo. Oh, Ida ada di situ, Ida. Dia kan dia kalau hari Rabu terpaksa ke sini, kalau enggak KKS. Kapan mau dengar suara Tuhan? Dah, ini ada satu lagi, Dah. Betul. Baju. Ih lucu. Apa sih mana? Baju. Mana nunjukin? Oh iya. Lucu. Udah pada dipakai Lan, thank you. Sayang. Ayo Romo, Reki. Oke, kita tutup. Atau ada kata penutup? Atau langsung doa penutup? Langsung aja Romo. Itu lagi mau ngomong cucu, mau enggak konsen dia tuh. Romo. Silakan Lagi Romo. ngomong cucu. Ya Romo, silakan Romo. Baik, kita tutup perjumpaan kita dalam pendalaman kitab suci pada kesempatan siang hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena kami boleh bersatu hati di dalam ruang virtual Zoom pada kesempatan siang hari ini untuk mendengar, merenungkan, membatinkan sabda-Mu, dan juga kami boleh berbagi pengalaman iman kami terkait dengan sabda yang boleh kami dengar dan renungkan pada kesempatan siang hari ini. Semoga kami sebagai anak-anak-Mu, putra dan putri-Mu, meneladan Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu punya waktu untuk hening dalam doa, memusatkan perhatian dan hidup kami kepada Tuhan. Semoga oleh karena terpusatnya perhatian kami kepada Tuhan dan kehendak-Nya, kepadamu dan kehendak-Mu sendiri, kami semua mendapatkan damai untuk keluarga, kami semua mendapatkan damai untuk pekerjaan dan keseharian kami setiap hari. Berkatilah kami di dalam segala pekerjaan, keluarga kami, dan rencana-rencana kami. Semoga bukan hanya kehendak dan keinginan kami yang terjadi, tetapi hanya kehendak dan kemauan-Mu sajalah yang terjadi di dalam setiap rencana dan keinginan serta perjalanan hidup kami. Kami tetap mohon berkat-Mu untuk anggota keluarga kami, yang baik yang bersama dengan kami, maupun yang ada di tempat yang lain,
Semoga mereka semua ada dalam jamahan kuasa kasih-Mu, dan semoga di dalam setiap karya dan pekerjaan kami Engkau berkati dengan berkat yang sangat kami butuhkan untuk setiap hari. Tuhan, kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan Bersama roh. Kita semua bersama dengan anggota keluarga, pekerjaan, dan niat-niat baik kita selalu dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Romo, terima kasih Risa, terima kasih semua. Terima kasih Risa. Bye-bye. Juga Riri. Semangat. Sehat.